wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengelompokan zat-zat gizi. Kami dari kelompok 2, 1 Sartika, 2 Nilasari Putri, 3 Dorgis Manalu, 4 Rusdiana, 5 Rifka Tangke Lembang. Tujuan pembelajaran. Poin pertama, mengetahui pengelompokan zat gizi menurut fungsinya. Poin kedua, mengetahui pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan. Poin ketiga, konsep gizi seimbang. Poin keempat, mengetahui pesan dasar gizi seimbang. Kelompok zat gizi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Pengelompokan zat gizi menurut fungsinya atau triguna makanan. Yang pertama, pemberi energi atau sumber tenaga. Kedua, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Ketiga, mengatur proses tubuh. Zat pemberi energi terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Oksidasi zat-zat gizi ini menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk kegiatan atau aktivitas. Dalam fungsi sebagai zat pemberi energi, ketiga zat gizi ini dinamakan zat pembakar. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh terdiri dari protein, mineral, dan air. Protein, mineral, dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu, diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Dalam fungsi ini, ketiga zat gizi ini dinamakan zat pembangun. Di dalam zat-zat gizi terdiri dari vitamin, protein, air, dan mineral yang berfungsi untuk mengatur proses tubuh. Protein atau pengatur proses tubuh yaitu mengatur keseimbangan air di dalam sel, membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infektif dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh. Mineral dan vitamin atau pengatur proses tubuh, pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal syaraf dan otot serta banyak proses lain yang terjadi di dalam tubuh termasuk proses menua. Air atau pengatur proses tubuh, melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh seperti sisa-sisa atau ekskresi dan lain-lain proses tubuh. Pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan ada dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Bagian-bagian dari zat gizi makro yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Zat gizi mikro ada vitamin, mineral, dan air. Prinsip dasar gizi seimbang. Gizi seimbang adalah pola makan yang seimbang antar zat gizi yang diperoleh dari aneka ragam makanan dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk hidup sehat, cerdas, dan produktif. Seimbang. Keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi antara kelompok pangan sumber energi, sumber pembangun, sumber zat pengatur, serta keseimbangan antar waktu makan atau pagi, siang, dan malam. Prinsip gizi seimbang memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Kedua, menjaga berat badan ideal. 3. Mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam. 4. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Istilah gizi seimbang pada tahun 1950 melalui slogan 4 sehat 5 sempurna. Pada tahun 1995 melalui pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Pada tahun 2014 pedoman gizi seimbang. Di sini kita dapat melihat gambar dari 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada makanan pokok mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Jagung, roti, kentang, ubi, nasi.
Lauk pauknya mengandung protein sebagai sumber zat pembangun pada tubuh, seperti telur, tempe, daging ayam, daging ikan, daging sapi. Buah-buahan mengandung banyak mineral dan serat sebagai sumber zat pengatur pada tubuh, yaitu pepaya, pisang, jeruk, mangga, jambu. Sayur-sayurannya mengandung banyak mineral dan serat sebagai sumber zat pengatur pada tubuh. Terdapat pada wortel, tomat, mentimun, kacang, buncis, dan kangkung. Susu mengandung vitamin dan mineral sebagai pelengkap untuk membuat tubuh kita kuat dan sehat. Pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Yang pertama, makanlah beraneka ragam makanan. Kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. 4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. 5. Gunakan garam beriodium. 6. Makanlah makanan bersumber zat besi. 7. Berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 6 bulan. 8. Biasakan makan pagi. 9. Minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. 10. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. 11. Hindari minum minuman beralkohol. 12. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. 13. Bacalah label makanan yang dikemas. Pada pedoman gizi seimbang atau PGS pada tahun 2014, 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. 2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. 4. Biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. 5. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. 6. Biasakan sarapan. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. 10. Lakukan aktivitas fisik cukup dan pertahankan berat badan normal. Ini kita bisa melihat perbedaan gizi seimbang PS 4 sehat 5 sempurna. Perbedaan utamanya terdapat dari penekanan pesan, susu, porsi, dan juga minum air mineral. Dari sini kita bisa lihat ya gambar dari tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang atau piramida gizi seimbang memberikan paduan pola makan dalam satu hari. Bagian atas itu ada gula, minyak, garam. Barisan kedua ada keju, telur, ikan, daging. Barisan ketiga berisi sayur atau buah-buahan. Barisan keempat terdapat jagung, kentang, umbi, roti, dan nasi. Beda sama tumpeng nasi kuning ya, Mam. 5. Panduan piring makanan dengan gizi seimbang. Istilah piring makanan dengan berbagai makanan berikut untuk mendapatkan gizi seimbang. Sekitar setengah piring makanan berisi biji-bijian utuh, minyak nabati secukupnya. Sekitar setengah piring makanan berisi makanan berprotein. Sekitar setengah piring makanan berisi sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus ada cairan yang cukup. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.